Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamzan Wahyudi dengan NIM 231001099. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyelesaikan tugas metode numerik, yakni menghitung berapa luas Bukit Olat Maras sesuai gambar yang diberikan. Adapun di sini step-step yang saya lakukan, yang pertama tentunya kita menyiapkan foto dari bukitnya atau foto soal. Kemudian kita lakukan pemetaan titik-titik di GeoGebra. Kebetulan di sini saya menggunakan GeoGebra sebagai tool pembantu. Kemudian setelah kita lakukan pemetaan, kita lanjut ke proses menentukan titik puncak dan titik baseline. Nah, kenapa kita perlu menentukan titik puncak dan juga titik baseline? Waktu kita melakukan pemetaan atau tracing di GeoGebra itu, ujung kiri sama ujung kanan siluetnya itu sering nggak presisi, yang mana maksudnya itu sering Y-nya tuh nggak sama dengan 0 gitu. Makanya kita perlu menentukan titik baseline dan juga titik puncaknya, seperti itu. Nah, daripada kita berasumsi bahwa baseline-nya itu 0, lebih baik kita hitung secara otomatis gitu, kita tentukan sendiri gitu. Caranya itu kita ambil beberapa titik terendah di sebelah kiri dan juga beberapa di sebelah kanan, baru kita lakukan rata-ratakan gitu. Selanjutnya, setelah kita melakukan kalibrasi skala, kita lakukan regresi polinomial. Nah, tujuannya itu untuk kita dapat bentuk profil dari bukitnya. Bisa dilihat di GeoGebra di sini. Nah, di sini kan ada 16 titik ya totalnya dari hasil pemetaan titik-titik tadi. Nah, dari 16 titik ini itu masih berupa koordinat X dan Y doang. Jadi, kita butuh sesuatu yang kita butuh fungsi yang bisa ngasih tahu radius bukit di setiap ketinggian itu berapa gitu. Nah, kebetulan di sini kita implementasinya menggunakan Python. Jadi di Python itu kita bisa menggunakan library NumPy, yang mana nanti ada fungsi yang namanya polyfit yang menerima 3 parameter. Nah, ini yang kita gunakan untuk proses regresi polinomial. Barulah setelah melakukan regresi polinomial, kita lakukan integrasi Simpson. Nah, Simpson ini satu teknik penyelesaian integral tentu yang dilakukan secara numerik dengan pendekatan polinomial. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, Simpson ini metode numerik yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Rumusnya itu kita pakai ada yang namanya itu this method gitu. Bayangin aja bukitnya itu kita iris tipis-tipis secara horizontal ini. Jadi nanti setiap irisannya itu berbentuk lingkaran dengan radius masing-masing gitu, dan juga ada tebalnya juga. Nah, itu masing-masing irisannya itu yang kita hitung volumenya dengan menggunakan rumus ini nih, rumus Simpson ini. Nah, barulah setelah kita lakukan integrasi Simpson pada GeoGebra-nya atau pada titik-titiknya itu, barulah kita temu nanti volume dari Bukit Olat Marasnya. Oke, mungkin langsung kita tunjukkan ke bagian kodenya, kode programnya. Di sini saya sudah membuat satu buah notebook di Google Colab. Yang pertama, kita import library seperti biasa. Kemudian sesuai step tadi, yang pertama itu kita tracing atau lakukan pemetaan terhadap titik-titiknya. Kalau kita balik ke GeoGebra, ini mulai dari P1 hingga P16, ini titik-titiknya yang sudah kita petakan di sini. Oh ya, ini untuk fungsinya belum nyala. Kita nyalakan, maka nanti akan membentuk kurva seperti itu. Kita balik lagi ke codingan. Di sini kita lakukan pemetaan
titik-titik. Jika udah selesai, kita ke bagian deteksi otomatis dari titik puncak dan juga baseline-nya. Nah, caranya itu kita menggunakan yang seperti ini. Menggunakan NumPy, dan kita dapat untuk baseline yang terdeteksi dari kumpulan titik ini itu di 0,127, dan untuk titik puncaknya itu kita dapatkan di yang X-nya 6,7499 dan Y-nya itu 4,0327. Kalau kita lihat di sini itu harusnya di titik P8. Nah, sehingga di sini sesuai ya, untuk titik P8 itu X-nya 6,749 sekian dan Y-nya itu 4,032 sekian. Sesuai. Nah, barulah kita kita lakukan pemisahan nih antara bagian kiri dan juga kanan. Sebelumnya kita run dulu deh. Oke, di sini sudah berjalan. Setelah kita lakukan pemisahan antara bagian kiri dan juga bagian kanan, kita lakukan kalibrasi skala seperti di proses sebelumnya itu. Sini kita lakukan kalibrasi skala. Yang mana di sini kita dapat untuk skala kalibrasinya itu 53,77 meter per unit. Nah, sebelumnya kan karena di GeoGebra itu satuannya itu per layar gitu, nggak dihitung per meter, makanya kita perlu kalibrasi skala. Dan tinggi puncaknya itu kita dapat yang udah terkalibrasi ya, itu kita dapat di 210 meter. Nah, barulah di sini kita masukkan ke regresi polinomialnya. Yang mana di sini kita menggunakan derajat 3. Kenapa kita gunakan derajat 3? Itu karena kalau kita gunakan derajat 2 itu apa ya? Kalau yang derajat 2 itu dia itu khusus buat cuman parabola yang sederhana gitu. Nah, sedangkan kalau bentuk bukit ini kan agak kompleks dikit tuh, yang ada bengkokan-bengkokan dikit gitu. Nah, kenapa kita nggak pakai yang 4 atau 5 atau selebihnya? Itu nanti kalau kita pakai yang 4 atau 5 itu nanti osilasinya itu nggak karuan gitu. Makanya kita pilih di derajat 3. Nah, terus kenapa nih kita tadi lakukan pemisahan di mana nih, di bagian ini kita lakukan pemisahan bagian kiri dan juga kanan. Itu dikarenakan kalau pas kita trace itu kan bentuknya tuh nggak selalu simetris. Nah, jadi kita fit kiri sendiri, kanan sendiri. Nah, terus nanti radius efektifnya itu kita ambil rata-ratanya aja dari kiri kanan dibagi 2 gitu. Oke, baru di sini ini ada proses dari perhitungan rata-ratanya. Barulah nanti di sini kita lakukan visualisasi nih dari profil radius dan juga 3D modelnya. Bisa lihat di sini untuk model 3D-nya seperti ini. Yang mana ini menggunakan disk method tadi yang dari Simpson. Nah, barulah setelah proses tadi kita lakukan, ini integrasi Simpson-nya kita lakukan, kita dapatlah volume dari kerututnya, yang mana volumenya itu ada di 27.770.772,24 meter kubik. Nah,
Jadi mungkin, itu saja, eee, langkah penyelesaian yang saya gunakan, menggunakan Python dan juga GeoGebra untuk menghitung luas dari Bukit Olat Maras. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.